Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi, NIM 19921400015 dari kelas C, Prodi Akuntansi S1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan standar audit di Indonesia. Sejarah perkembangan akuntansi baru dikenal di Indonesia awal tahun 1950-an. Ketika perindustrian di Indonesia sedang ramai didirikan. Bahkan saat itu sistem akuntansi Amerika mulai diperkenalkan di perguruan tinggi di Indonesia. Namun, pada masa penjajahan Belanda, Indonesia belum begitu mengenal audit dikarenakan saat itu jumlah perusahaan yang ada masih terbilang minoritas. Pengauditan independen sebelum tahun 1900. Kelahiran fungsi pengauditan di Amerika Utara berasal dari Inggris. Akuntansi sebagai profesi diperkenalkan di bagian benua ini oleh Inggris pada paruh kedua abad ke-19. Para akuntan di Amerika Utara mengadopsi bentuk laporan dan prosedur audit sebagaimana yang berlaku di Inggris. Perusahaan-perusahaan publik di Inggris pada waktu itu harus tunduk pada undang-undang yang disebut Companies Act. Selanjutnya, perkembangan di abad ke-20. Memasuki abad ke-20, revolusi industri kira-kira telah berusia 50 tahun. Sehingga, selama masa itu jumlah perusahaan industri telah berkembang dengan pesat. Selanjutnya, perkembangan standar audit. Pada tahun 1972, Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan norma pemeriksaan akuntan yang disahkan di dalam Kongres ketiga Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 19 April 1986. Norma pemeriksaan akuntan yang diteliti dan disempurnakan oleh tim pengesahan, serta disahkan oleh pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia sebagai norma pemeriksaan yang berlaku efektif selambat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas laporan keuangan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 1986. Tahun 1992, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan norma pemeriksaan akuntan, edisi revisi yang memasukkan suplemen nomor 1 sampai dengan nomor 12, dan interpretasi nomor 1 sampai dengan nomor 2. Indonesia merubah nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Selama tahun 1999, Dewan melakukan perubahan atas Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan menerbitkannya dalam buku yang diberi judul Standar Profesi Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 terdiri dari 5 standar, yaitu yang pertama, pernyataan standar auditing, PSA yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar auditing atau IPSA. Yang kedua, pernyataan standar atestasi atau PSAT yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar atestasi atau IPSAT. Yang ketiga, pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau PESAR yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa akuntansi dan review. Dan yang keempat, pernyataan standar jasa konsultasi atau PSJK yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa konsultasi atau IPSJK. Yang kelima, pernyataan standar pengendalian mutu atau PSPM yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar pengendalian mutu atau IPSM. Selanjutnya, perkembangan standar auditing. Standar auditing adalah 10 standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis
Standar auditing terdiri atas 10 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan standar auditing atau PSA. Selanjutnya, pernyataan standar auditing atau PSA. PSA merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing yang berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan penugasan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang diterbitkan oleh IAPI ini bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI. Termasuk di dalam PSA adalah interpretasi pernyataan standar auditing atau IPSA yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh IAPI dalam PSA. Dengan demikian, IPSA memberikan jawaban atas pernyataan atas keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSA sehingga merupakan perluasan lebih lanjut sebagai ketentuan dalam PSA. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi seluruh anggota IAPI sehingga pelaksanaannya bersifat wajib. Selanjutnya, standar umum. Yang pertama, keahlian dan pelatihan teknik yang memadai. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, independensi dalam sikap mental dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan. Independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga, kemahiran profesional yang cermat dan seksama, yaitu dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Selanjutnya, standar pekerjaan lapangan. Yang pertama, perencanaan dan supervisi audit. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern, yaitu pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang ketiga, bukti audit yang cukup dan kompeten. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Yang terakhir, standar pelaporan. Yang pertama, pernyataan apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, yaitu laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, pernyataan mengenai ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu laporan auditor yang harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan, yaitu pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Yang terakhir atau yang keempat, pernyataan pendapat auditor atas laporan keuangan secara keseluruhan, yaitu laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah perkembangan standar audit di Indonesia. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.